Bayangin ini, Indonesia lagi ngegas jadi pemain kunci di ekonomi digital Asia Tenggara. Semua orang ngomongin soal masa depan keuangan digital, e-wallet di mana-mana, transaksi cashless yang makin merajalela. Dan di tengah semua hiruk-pikuk itu, ada satu teknologi yang pelan-pelan berubah jadi senjata pamungkas Indonesia, QRIS. QRIS yang awalnya cuma buat bayar cilok atau beli kopi kekinian, sekarang makin besar pengaruhnya. Bukan cuma soal bayar-bayaran, tapi soal bagaimana negara ini membangun pondasi ekonomi digitalnya sendiri. Dan percaya atau enggak, dampaknya jauh lebih besar dari sekadar memindai kode kotak-kotak itu. QRIS berlalu lalang hampir di setiap sudut kehidupan masyarakat. Dari warung pinggir jalan sampai restoran mahal, dari tukang parkir sampai hotel bintang 5, semuanya mulai masuk ekosistem digital ini. Kekuatan QRIS bukan cuma karena dia praktis atau gampang dipakai, tapi karena dia jadi simbol bahwa Indonesia udah masuk ke era baru dalam sistem pembayaran. Bahkan lembaga keuangan regional mulai ngeliatin Indonesia dan mikir, kok bisa ya negara sebesar ini bergerak secepat itu? Pertumbuhan transaksi QRIS yang gila-gilaan ini bikin banyak negara tetangga mulai waspada. Bukan karena mereka iri, tapi karena mereka sadar bahwa kalau Indonesia bener-bener berhasil ngedominasi sistem pembayaran digital Asia Tenggara, itu bakal ngubah peta perdagangan regional. Bayangin aja, negara sebesar Indonesia dengan ratusan juta pengguna, tiba-tiba punya standar pembayaran digital yang disepakati se-Asia. Itu kayak ngasih Indonesia posisi tawar baru dalam perundingan ekonomi. Dan itu bukan hal kecil. Tapi, walaupun kelihatannya keren banget, perjalanan QRIS ini sebenarnya nggak sesederhana itu. Di balik pertumbuhan yang kelihatan mulus, banyak drama yang terjadi secara diam-diam. Ada isu keamanan, potensi kejahatan digital, tantangan regulasi, bahkan tarik-menarik kepentingan antara negara, perusahaan fintech, hingga raksasa teknologi global yang pengen punya pengaruh di Asia Tenggara. Kadang semuanya terasa kayak nonton film thriller ekonomi, yang tokohnya bukan detektif atau penjahat, tapi negara, bank, dan teknologi yang saling keyar-keyoren nguasain masa depan pembayaran. Salah satu alasan kenapa QRIS tumbuh cepat banget adalah karena Indonesia punya keunikan tersendiri. Dengan populasi besar yang makin melek digital, pasar kita jadi tempat uji coba yang sempurna buat inovasi pembayaran. Orang Indonesia itu fleksibel, gampang adaptasi, dan kalau ada yang simpel serta praktis, ya langsung dipakai. QRIS itu jawabannya, prosesnya gampang, biaya rendah, dan hampir semua bank serta fintech dukung. Hasilnya, pengguna tumbuh kayak tanaman kena pupuk super. Tapi apa semuanya aman? Nah, disinilah ceritanya makin menarik. Di era dimana semua serba digital, ancaman juga ikut berkembang. Transaksi digital gampang dilacak, tapi juga gampang dieksploitasi kalau sistemnya nggak kuat. Serangan siber, pencurian data, akun fiktif, sampai potensi kebocoran informasi jadi isu yang selalu ngintil di belakang kemajuan teknologi. Di satu sisi kita bangga transaksi digital naik, tapi di sisi lain kita harus tetap waspada karena banyak ruang yang bisa disusupi pelaku kejahatan. Belum lagi soal dominasi perusahaan fintech global. Banyak perusahaan luar yang lihat Indonesia sebagai pasar emas. Mereka punya teknologi, modal besar, dan jaringan global. Masalahnya, kalau mereka masuk terlalu dalam dan akhirnya mendominasi sistem pembayaran, itu bisa ngurangin kedaulatan digital Indonesia. Makanya pemerintah dan Bank Indonesia harus pintar ngatur ritme, supaya inovasi tetap jalan, tapi kedaulatan ekonomi digital nggak berpindah tangan. QRIS juga punya dampak besar terhadap UMKM. Dulu banyak UMKM yang kesulitan masuk sistem keuangan formal, tapi sekarang, berkat QRIS, mereka jadi punya jejak transaksi yang bisa dipakai buat ngajuin kredit, ngebangun reputasi digital, dan masuk ke ekosistem ekonomi modern. Ini hal besar, karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jadi ketika mereka naik kelas lewat digitalisasi, efeknya bisa nular ke sektor lain. Masalahnya, seiring makin besarnya ekosistem QRIS, makin besar juga tekanan buat ngejaga stabilitas sistemnya. Integrasi QRIS antar negara ASEAN misalnya, kedengarannya keren banget. Bayangin, pergi ke Thailand atau Malaysia, tinggal scan QRIS dan langsung bayar tanpa ribet. Tapi harmonisasi teknologi antar negara itu nggak gampang. Ada perbedaan regulasi, perbedaan kebijakan bank sentral, dan tentu aja perbedaan kepentingan. Di level ini, QRIS bukan lagi urusan bayar minuman boba, tapi jadi urusan geopolitik. Di tengah semua dinamika itu, Indonesia punya peluang emas buat ngasih arah baru terhadap ekonomi digital ASEAN. Kalau semua berjalan sesuai visi, Indonesia bisa jadi pemimpin regional dalam infrastruktur pembayaran. Dan kalau udah begitu, efek dominonya bakal terasa di perdagangan, investasi, perbankan, dan bahkan diplomasi ekonomi. Dunia bisa mulai mandang Indonesia bukan cuma sebagai pasar besar,
tapi sebagai pemain utama dalam standar teknologi finansial kawasan. Tapi tentu saja, semua langkah besar ini harus dibarengi kebijakan yang matang. Pemerintah harus terus upgrade regulasi, memperkuat keamanan digital, menjaga kompetisi yang sehat antara fintech dan bank, dan memastikan masyarakat tetap terlindungi dari risiko baru. Karena secepat apapun teknologi berkembang, ujung-ujungnya yang paling penting adalah kepercayaan. Kalau masyarakat percaya sama sistemnya, ekosistem digital akan tumbuh dengan sehat. Tapi kalau ada kasus besar yang bikin publik ragu, itu bisa bikin perkembangan teknologi jadi mandek. Ke depan, QRIS punya potensi jadi lebih dari sekadar alat bayar. Bisa jadi pintu masuk ke ekosistem ekonomi digital yang lebih besar. Identitas digital, pinjaman mikro otomatis, transaksi lintas negara, hingga integrasi layanan publik. Ada peluang luar biasa di depan, tapi semuanya harus dibangun dengan pondasi yang kuat. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana, apakah Indonesia siap memimpin kawasan lewat teknologi pembayaran digital? Atau QRIS cuma jadi tren sesaat yang akhirnya tergilas oleh teknologi baru? Semua tergantung bagaimana negara ini ngatur langkahnya. Yang jelas, kita lagi berada di era yang sangat menarik. Era di mana masa depan ekonomi digital Indonesia bukan cuma ditentukan oleh kebijakan di atas kertas, tapi juga oleh bagaimana masyarakat, bisnis, dan pemerintah bersinergi membangun ekosistem yang kuat. Dan QRIS adalah salah satu simbol paling nyata tentang bagaimana teknologi bisa ngebuka jalan menuju masa depan yang lebih besar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa terus ikuti pembahasan geoekonomi politik hanya di channel ini. Tempat kita bahas dunia dengan cara yang lebih santai, tapi tetap kritis dan tajam.